Di musim libur kali ini, banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tersesat karena sejumlah maskapai penerbangan pindah tempat keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C. Tidak sedikit penumpang yang kebingungan atau salah menuju terminal, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Banyak terima kasih untuk Polres Bandara Soekarno-Hatta telah mengantarkan saya karena kebingungan dari Terminal A ke karena waktu tidak ya Polres mantap. Sementara itu, aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta sigap memberikan bantuan kepada penumpang yang meminta diantarkan langsung ke terminal tujuan menggunakan mobil khusus bandara agar lebih cepat dan aman. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini, ada atau banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kecepatan untuk bisa berpindah terminal. Kemudian yang kedua, banyak juga lansia, ibu dan anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Polisi mengimbau bagi penumpang yang kebingungan dan salah menuju terminal dengan waktu yang singkat untuk menaiki pesawat bisa datang langsung ke pos polisi yang ada di tiap terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Rekan Ormas Madas. Ibu keluar. Gunung Merapi kembali erupsi, sejumlah wisatawan di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas dan dunia lereng gunung. Selamat malam pemirsa, pelaku teror bom 10 sekolah di Depok akhirnya ditangkap polisi. Pelaku nekat beraksi karena kecewa lamarannya ditolak keluarga mantan kekasihnya. Bersama saya Cikal Mutazam, inilah ini semalam selengkapnya. Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga mantan kekasih. Tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022, kalau tidak salah, ya 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan email berantai berisi ancaman bom dikirim ke 10 sekolah di Depok atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesannya, pengirim email mengaku tidak puas terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob sampai dikerahkan untuk melakukan penyisiran menyeluruh untuk pastikan tidak ada bom di sekolah-sekolah yang mendapat ancaman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dua oknum anggota TNI terlibat kasus pembunuhan seorang wanita muda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Salah satu dalang kasus pembunuhan sadis itu merupakan kekasih korban anggota TNI berpangkat Prada. Kasus pembunuhan sadis terhadap seorang wanita muda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mulai terungkap. Korban berusia 23 tahun diketahui merupakan janda 2 anak dan tinggal terpisah dari orang tuanya. Korban ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan permandian Kogawuna, Jalan Lingkar Bungi, Sorawalio, 21 Desember lalu. Berdasarkan petunjuk awal dari keluarga korban, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga mengarah pada 2 oknum anggota TNI berinisial Prada Y dan Prada Z sebagai terduga pelaku pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa salah satu terduga pelaku memiliki hubungan asmara dengan korban.
Kasus pembunuhan sadis yang melibatkan 2 anggota TNI ini diambil alih tim detasemen polisi militer Bau-Bau. Kedua terduga pelaku telah diamankan di sel tahanan Subdenpom Bau-Bau untuk menjalani pemeriksaan. Kami di sini membenarkan bahwa yang terlibat itu adalah satuan dari 823 di bawah Brigif 29, inisial Y dan inisial Z. Saat ini proses sedang berlangsung dari tahap penyelidikan, kemudian bukti-bukti sedang dikumpulkan, sementara inisial Z dan Y ini dalam penahanan Subdenpom yang ada di Bau-Bau. Rekan-rekan sekalian, kami di sini terbuka, semuanya bisa melihat proses, tidak ada yang ditutupi. Penyidik Denpom masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap motif dari perbuatan keji kedua prajurit muda tersebut. Pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Surabaya menggelar unjuk rasa meminta pemerintah membubarkan Ormas Madas. Buntut pengusiran paksa nenek dari rumahnya, Wali Kota Surabaya membentuk Satgas Anti Premanisme. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Geraha di Surabaya menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas. Aksi ini merupakan buntut dugaan penganiayaan dan pengusiran paksa terhadap nenek berusia 80 tahun Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang diduga anggota Ormas Madas. Masa pun menilai Ormas Madas telah meresahkan warga. Selain itu, masa juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Jadi hari ini adalah pernyataan sikap perwakilan daerah rakyat Surabaya, jumlahnya mungkin 50-100 orang, untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana. Sikap kita jelas, tuntutan kita jelas, bubarkan ormas ini. Karena ormas ini dalam riwayat di Surabaya selalu bikin ulah. Premanisme, kriminal, sampai pada akhirnya terjadi kepada nenek Elina ini. Pemerintah Kota Surabaya pun memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendesak Polda Jawa Timur menindak aksi premanisme. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI Polri serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Kemarin viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh Ormas. Itu sudah ditangani oleh Polda. Jadi kejadiannya ini harus tidak boleh berhenti. Sisi hukum harus berjalan. Maka di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Anti Preman. Yang di sana itu ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Sebelumnya pengusiran seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang yang diduga anggota Ormas Madas ramai di media sosial. Peristiwa tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainis melaporkan. Sejumlah warga mendatangi rumah kos nenek Erlinda yang sempat viral diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang. Warga bertemu nenek Erlinda untuk klarifikasi terkait pengusiran rumah tersebut. Datang dengan membawa sejumlah bahan pokok, puluhan orang dari organisasi Madas Sedarah menemui nenek Erlinda di sebuah rumah kos di kawasan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Mereka datang untuk klarifikasi bahwa pengusiran nenek Erlinda bukan dilakukan anggota Ormas Madas Sedarah. Menurut koordinator Madas, yang mengusir nenek Erlinda adalah oknum. Madas juga mengecam pengusiran nenek Erlinda dan menuntut agar oknum yang terlibat ditindak secara hukum. Kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Jadi kalau kita sudah banyak 1.000 orang, kita sumbangan 10 ribuan, itu kan banyak jadi untuk membantu yang membutuhkan bantuan bisa kasih bantuan. Itu tujuannya, bukan mau jadi. Proses hukum itu harus benar-benar dipatuhi, bahwa
negara kita negara hukum, semua ada prosesnya, dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya. Sebelumnya viral di media sosial, seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Tak hanya diusir, kelompok yang diduga ormas ini juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun itu. Nah, iya, saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Cari anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma bicara surat. Mau ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Orang banyak dan baju merah tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak. Orangnya banyak. Usiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja Ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan masuk gak ngerti. Sampean bayari korak iku piro sih, Pak? Nah, saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth, dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini, kasus pengusiran dan sengketa tanah tersebut masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.